Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Di sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan kembali mereview sebuah kitab. Tentunya ini berkaitan juga dengan ilmu nahu atau sharaf. Tapi kali ini insyaallah kita akan review kitab nahu kontemporer atau kitab nahu masa kini. Jadi insyaallah pada hari ini kita akan mereview kitab An-Nahwul Kafi. Kitab An-Nahwul Kafi karangan seorang ulama dari Mesir. Beliau bernama Syekh Aiman Amin Abdul Ghani. Jadi beliau mengarang buku ini, insyaallah diberikan sambutan yang positif oleh para ulama yang ada di Mesir ataupun di luar Mesir. Di sahabat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, buku An-Nahwul Kafi ini diberikan sebuah kata pengantar oleh seorang ulama, profesor nahu dan sharaf. Beliau juga seorang kaprodi di sebuah universitas. Nama universitasnya adalah Universitas Manufia pada waktu itu. Namun ketika beliau menjabat sebagai kaprodi bahasa Arab, bahkan beliau wakil dekan di Kuliatul Adab di Universitas Manufia pada waktu itu. Beliau mengatakan mengenai kitab An-Nahwul Kafi ini, apa beliau katakan? Wal kitabu bi surati hadhihi istawfa qawaid an-nahwi kullaha. Beliau mengatakan kitab ini dengan gambarannya mencakup semua kaedah-kaedah nahu. Mencakup semua kaedah-kaedah nahu manhajan wa maddatan, secara manhaj atau secara teori, begitu juga dengan materinya. Jadi sahabat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, buku An-Nahwul Kafi ini memang contoh-contohnya itu langsung kepada Al-Qur'anul Karim, langsung kepada hadis Nabi Muhammad SAW, dan beberapa syair daripada kalangan orang Arab. Kemudian Nahwul Kafi ini sahabat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala terdiri dari dua juz, terdiri daripada dua juz. Namun kedua juz tersebut dijadikan dalam satu kitab seperti ini. Mungkin karena satu juz terlalu tipis, jadi untuk menghemat atau lebih memudahkan para penuntut ilmu membaca dan tidak terlalu sulit untuk menjadikannya satu, maka kemungkinan dijadikan menjadi satu. Dan buku An-Nahwul Kafi ini dicetak di Kairo, ya. Dicetak di Kairo dengan nama percetakan Darut Taufiqiyah Liturath. Dan kalau kita lihat kertasnya berwarna krim, mirip kuning ya, warna krim. Atau kalau kita orang-orang kampung atau kita orang desa, bisalah kita mengatakan atau menyebutnya ini warna kuning. Jadi kitab kertasnya itu bagus, kalau dibuka dia tidak membalik lagi, mudah dibaca. Dan di dalam buku ini juga judul-judul yang penting atau judul yang perlu itu diberikan warna merah. Kemudian kalau tidak diberikan warna merah, dia diberikan di sini warna hitam yang lebih tebal daripada warna yang lainnya. Bahasanya dengan menggunakan bahasa kontemporer, orang-orang yang belajar nahu dan sharaf, bagi mereka yang memiliki kemampuan bahasa Arab, insyaallah mereka akan mampu memahami ini, dan karena bahasanya memang bahasa yang kontemporer dan mudah dipahami. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelebihan daripada buku ini satu lagi, ketika kita membaca hadis. Nah, jadi kita tidak takut dengan hadisnya. Kenapa? Karena hadisnya telah diberikan baris. Kan sebagian orang ketika membaca hadis dia takut salah barisnya. Begitu juga dengan hadisnya, selain telah dibarisi, telah ditakhrij, tidak disebutkan hadisnya, hadis Bukhari, hadis Tirmizi, derajatnya. Nah, kemudian Al-Qur'annya juga telah disebutkan rujukannya. Ini Al-Qur'an ini surat apa? Disebutkan di sana. Jadi alhamdulillah para pelajar nahu dan sharaf, para pelajar bahasa Arab, para pencinta kitab-kitab Arab, dan para pelajar ilmu agama, bagi antum yang ingin mempelajari kitab dan tidak susah bahasanya, mudah dimengerti, insyaallah buku An-Nahwul Kafi ini bisa antum baca. Dan materinya pun insyaallah mudah dan dapat kita pahami.
Di jilid pertama, kalaulah kita melihat daftar isi, pertama dimulai daripada al-kalam, aqsamul kalam. Kemudian setelah disebutkan aqsamul kalam kan terdiri daripada isim, fi'il dan huruf. Dijelaskan di sana masing-masing kisimnya, aqsamul fi'il, aqsamu al-isim, kemudian dijelaskan juga begitu huruf. Kemudian di bab keduanya di sini disebutkan juga isi-isinya, cuman di sini lanjutan daripada materi yang telah kita pelajari di bab 1 ataupun kalau kita baca. Di daftar isi jilid kedua ini beliau menjelaskan pertama al-mafa'il ya, dimulai dari al-maf'ul bih, kemudian maf'ul mutlak, kemudian maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, zarab. Kemudian beliau di sini menjelaskan at-tamyiz, al-istisna. Jadi di dalam at-tamyiz dan al-istisna ini banyak sekali pasal-pasalnya, al-fusulnya ya. Ada di sana al-hal, ada at-tamyiz, ada di sana al-istisna dan lain sebagainya. Kemudian at-tawabi' juga beliau jelaskan. Kemudian di sini an-nida, kemudian al-a'dad. Begitu juga dijelaskan di sini i'mal masadir, seperti i'mal masdar wa ismuhu, i'mal ismil fa'il, i'mal siyakh mubalaghah, kemudian i'mal as-sifah al-musyabbahah, i'mal ismil maf'ul, i'mal af'al at-tafdhil, ta'ajjub dan lain sebagainya. Begitu juga dengan al-asalib. Al-asalib ini ada uslubul madah waz-zam, ada uslubut ta'ajjub, ada uslubut tafdhil, ada uslubul istifham. Jadi untuk memahami itu semua tentunya kita membutuhkan referensi kitab. Dan alhamdulillah di dalam kitab ini dijelaskan semua tersebut secara jelas. Tapi tentunya bagi antum yang ingin memahami lebih dalam, pelajari dengan guru. Belajar dengan guru. Karena kalau kita belajar tanpa guru, nanti bisa terjadi kesalahan di dalam memahami isi kitab. Kalau sudah terjadi kesalahpahaman dalam memahami kitab, maka kemungkinan besar hasilnya juga akan menjadi salah. Jadi sahabat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini yang dapat kita sampaikan mengenai buku Nahwu An-Nahwul Kafi. Ini adalah buku nahwu kontemporer, buku nahwu dengan bahasa modern. Insyaallah bagi pelajar nahwu, pelajar agama, ilmu agama bahasa Arab yang memiliki kemampuan bahasa Arab bisa memperdalami ilmu bahasa Arab atau ilmu nahwunya dengan membaca buku An-Nahwu Al-Kafi. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.